Di pertemuan yang keempat ya, benar ya, yang keempat ya. Pertama kita sudah tahu tentang syukur, kemudian tentang nilai yang kedua, yang ketiga tentang nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan, yaitu nilai self control, kemampuan kita untuk mengendalikan, mengontrol diri kita, yaitu yang paling utama mengendalikan dorongan-dorongan yang muncul dari perut kita dan dari dorongan seks kita. Dorongan perut bisa membuat manusia serakah dunia, dorongan seks bisa membuat manusia menjadi sombong. Jadi penyakit yang paling tua di muka bumi ini dua, serakah dan sombong. Itu penyakit yang paling tua. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara urusan perut, makan, gara-gara makan buah perut. Kejahatan di muka bumi yang pertama kali adalah pembunuhan. Qabil membunuh Habil gara-gara apa? Gara-gara seks. Dorongan seksnya, berebut bebinian. Iya kan? Karena menginginkan perempuan yang sama. Nah, lalu Qabil membunuh Habil gara-gara dorongan seksnya, gara-gara urusan wanita. Di surga Nabi Adam juga diusir gara-gara bujuk rayu wanita. Waktu iblis menggoda Adam itu tidak mempan, tapi ketika Siti Hawa yang menggoda Adam, lemah laki-laki. Karena perempuan itu kuat. Perempuan itu kuat. Kalau godaan setan itu lemah, ya. Tetapi kalau godaan perempuan itu sangat kuat. Itu di Quran dikatakan begitu. Godaan perempuan itu yang kuat. Yang kedua, di surga, di bumi juga terjadi kejahatan, pembunuhan juga akibat gara-gara perempuan. Nah, oleh sebab itu perempuan hati-hati nih. Kalian jangan sampai bikin rusak dunia ini. Kalau perempuan baik, baik dunia ini. Tapi kalau perempuan rusak, dunia juga akan ikut. Kuncinya ada pada perempuan. Wanita itu kuncinya. Oleh sebab itu kalian harus jadi wanita-wanita yang hebat supaya nanti melahirkan generasi-generasi Islam yang juga hebat. Anak Nabi semua, apabila seseorang sudah punya kemampuan self control, mengontrol dirinya, maka akan muncul 4 kemampuan. Jadi kemampuan mengendalikan itu ada 4 ya. Pertama namanya emotional control. Yang kedua rational control. Yang ketiga power control. Yang keempat self esteem control. Harus cerdas, cepat. Yang pertama emotional control. Yang kedua rational control. Rasional, berpikir rasional. Rational control. Ratio tulisannya rasional. Emosional, rasional, control. Yang ketiga power control. Yang keempat self esteem control. Self esteem itu SELF, esteem itu ESTEEM. Self esteem ESTEEM. Esteem. Jangan esteem, self esteem control. Nanti habis jangan pelan-pelan satu-satu, jangan khawatir. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang kalian tahu apakah itu emosional? Coba bertanya. Emosional itu apa emosional? Hah? Emosi. Emosi itu apa? Perasaan. Cerdas sudah mulai kalian kan? Sudah mulai cerdas. Jadi orang di luar sana taunya emosi itu marah. Ya kan? Padahal emosi itu bukan marah. Marah itu salah satu bagian dari emosi. Emosional itu artinya perasaan. Jadi orang yang punya kemampuan mengendalikan diri, yang sudah bisa mengendalikan dorongan perut dan seksnya, dalam dirinya nanti muncul satu kekuatan, kemampuan yang namanya dia bisa mengendalikan emosionalnya. Bisa mengendalikan perasaan. Bahasa kita perasaan. Bahasa Al-Quran namanya hawa. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu dalam surah Sad itu ada.
Wala tattabi'il hawa, jangan kalian ikuti hawa. Nah, cuma diartikan hawa itu hawa nafsu. Padahal hawa, nafsu. Nah, beda itu hawa sama nafsu. Cuma diterjemahkan sama menjadi hawa nafsu. Padahal beda. Yang dipanggil ke surga hawa atau nafsu yang dipanggil? Nafsu yang dipanggil. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil kan nafsu tadi. Beda, cuman orang menerjemahkannya jadi sama. Hawa itu adalah perasaan. Wala tattabi'il hawa, jangan kalian ikuti perasaan. Apalagi perempuan itu makhluk rasa, makanya neneknya namanya Hawa. Iya, karena memang perempuan itu makhluk rasa. Mudah nangis, mudah kesel, mudah tersinggung, mudah cemburu. Itu perempuan itu gitu. Perempuan adalah makhluk perasaan. Alam rasanya terlalu kuat. Bukannya tidak baik ya. Karena kalau orang tidak punya perasaan kan bahaya, namanya mati rasa. Bahaya kan? Kita tetap harus punya perasaan, namun rasa tadi harus dikendalikan. Ada rasa marah? Ada, tapi harus dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan bahaya nggak? Ada rasa lapar di Ramadan ini? Ada. Kalau nggak dikendalikan bahaya nggak? Ada yang diam-diam sembunyi minum sekalinya, makan coklat sekalinya, diam-diam makan dia diam-diam, nggak ketahuan, karena tidak mampu mengendalikan rasa lapar. Nah itu namanya hawa. Rasa marah, rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, rasa sombong, rasa semua tuh. Merasa cantik, rasa pintar, rasa berkuasa, rasa hebat, itu rasa semua. Itu namanya semua hawa. Nah orang yang self controlnya kuat, dia mampu mengendalikan dorongan emosional yang datang dalam dirinya tadi. Dikendalikan. Bukannya harus hilang. Rasa marah itu harus ada. Ya kan, misalnya orang tua terhadap anak, harus ada marah enggak? Kalau anak salah kan harus dimarahkan, cuman marahnya dikendalikan. Jangan sampai kelewatan lalu mukul anak dan sebagainya. Suami kan sama istri harus ada marah enggak? Harus ada marah. Kalau istri marah kan suami salah, suami harus marah kan, tapi marahnya harus dikendalikan. Kalau enggak dikendalikan bahaya kan. Istri punya rasa marah, kalau suaminya salah kan juga harus marah istri, tapi marahnya harus dikendalikan. Namanya emosional kontrol, kendalikan. Kalau sudah kita kaya, jangan seperti Korun. Korun tidak mampu mengendalikan diri. Waktu dia kaya, sombong Korun. Kata Korun apa? Aku kaya ini karena aku pintar. Itu Korun sudah tidak mampu mengendalikan dirinya karena gara-gara kaya. Fir'aun tidak mampu mengendalikan dirinya karena dia punya kekuasaan, lalu dia merasa berkuasa, bahkan menganggap merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah itu bahayanya kalau orang tidak punya kemampuan mengendalikan rasa. Rusaknya, hancurnya, susahnya hidup kita ini karena kita tidak mampu mengendalikan alam rasa kita tadi. Orang itu maksudnya memberi nasihat, tapi karena kita terlalu merasa, ini kita tersinggung. Abi ini kan maksudnya memberikan nasihat, tapi orang bisa menangkapnya menjadi marah, tersinggung. Ini Abi ini nyindir aku nih, ini Abi ini menyambati aku nih. Padahal maksud Abi memberikan nasihat. Itu orang yang kuat dengan alam rasa. Makanya orang perlu Ramadan supaya rasanya kawak dikendalikan. Tidak gampang marah, tidak gampang kesel, tidak sombong, tidak iri hati, tidak merasa pintar, tidak merasa cantik, tidak pernah merasa hebat. Walaupun dia cantik, dia tidak pernah merasa cantik. Walaupun dia pintar, dia tidak pernah merasa pintar. Walaupun dia punya berkuasa, kekuatan, kedudukan, dia tidak pernah merasa berkuasa. Walaupun dia hebat, dia tidak pernah merasa hebat. Itu namanya emosional kontrol. Nah, Allah memberi contoh dalam Al-Quran nih. Nabi-nabi yang punya kekuatan mengendalikan emosi ini, salah satu contohnya adalah Nabi Nuh. Wa idh akhadna minan nabiyyi mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan demikian kata Allah Ta'ala, kami ambil perjanjian yang teguh dari mereka. Dari siapa? Minan nabi. Dari nabi yaitu Nabi minan Nuhi wa minka wa min Nuhi. Dari dirimu Muhammad, dari Nuh.
Ini Nabi Nuh contoh nabi yang kuat mengendalikan emosinya, mengendalikan alam rasanya. Peristiwa ketika dia harus menyaksikan anak dan istrinya tenggelam di depan mata Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menyaksikan anak istrinya tenggelam, banjir besar gitu kan. Jadi kata Nabi Nuh, wahai anak istriku, masuk ke dalam kapal. Mereka nggak mau, kami tidak mau masuk kapal. Kami akan cari pohon yang tinggi, kami akan selamat. Akan naik ke bumi yang tinggi, kami akan selamat. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang masuk ke dalam kapal. Cepat kalian masuk ke dalam kapal. Anak dan istri Nabi Nuh tetap tidak mau. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anak dan istri dari Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sangat sayang. Rasa sayang, rasa cintanya itu besar terhadap anak istrinya. Tetapi pelajarannya ada. Rasa cinta terhadap siapapun tidak boleh mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah. Tidak boleh. Ketika Nabi Nuh mau menolong anak istrinya, lalu kata perintah Allah, wahai Nuh, jangan tolong anak istrimu. Mereka bukan keluargamu. Diperintahkan Allah dalam Quran itu diceritakan dalam surah Nuh. Jangan tolong anak istrimu, mereka bukan keluarga. Dan Nabi Nuh mematuhi perintah Allah. Akhirnya walaupun dengan rasa cinta, rasa sayang, dia harus rela menyaksikan anak istrinya mati tenggelam di depan matanya. Itu bayangkan bagaimana kuatnya mengendalikan emosi tadi. Kuatnya mengendalikan alam rasa tadi. Kenapa? Ada rasa cinta kepada Allah yang tidak boleh terkalahkan oleh apapun. Itu diajarkan oleh Nabi Nuh. Nabi yang kuat mengendalikan alam rasanya, namanya emosional control. Kendalikan perasaan kita. Jangan pernah merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar. Jangan pernah merasa. Tidak boleh merasa. Kalau sudah orang kuat alam rasanya itu, penyakitnya biasanya susah untuk mendengar, susah untuk dinasehati. Kalau sudah itu, kenapa Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri itu nggak mau beriman kepada Allah? Karena nggak mau dinasehati, nggak mau dengar. Orang yang kuat alam rasanya itu, hawanya kuat, sulit untuk mendengar. Tidak mau mendengar. Abu Lahab itu tidak mau dengar. Abu Lahab dinasehati Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal tidak mau mendengar. Padahal kita ini kalau mau jadi orang baik, anak Nabi semua sederhana. Kalau kita semua ini mau jadi orang baik, pasti semua mau jadi orang baik kan? Nah, sederhana. Cukup satu hal aja lakukan. Dirimu akan jadi orang baik. Cukup satu hal saja lakukan. Apa itu? Senang mendengar. Senang mendengar. Tapi tentunya mendengar yang baik. Senang mendengar hal-hal yang baik. Senang mendengarkan nasihat. Itu dirimu akan jadi orang baik. Kalau Allah itu melihat ada kebaikan pada diri seseorang, dijadikannya orang itu dapat mendengar. Jadi tanda orang yang baik itu, tanda orang yang punya kebaikan dalam dirinya, Allah jadikan dia mudah untuk mendengarkan perkataan Allah yang benar. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui bahwa dalam diri mereka itu ada kebaikan, khairan la asma'ahum, Allah jadikan mereka itu dapat mendengar. Jadi ini kalian bisa mendengar, kenapa nih? Karena kalian punya kebaikan dalam dirinya. Kenapa kalau Abi ngomong kalian bisa mudah mendengar? Itu karena masih baik dalam dirimu. Oh, tanda orang baik itu dia kalau dibacakan Quran, dia masih mau dengar. Sebaliknya, orang yang tidak baik itu adalah kalau dibacakan Quran, dia gelisah, dia kepanasan, dia nggak suka dengarnya. Itu hati-hati itu. Hati-hati yang seperti itu tuh. Kalau ada orang dibacakan ayat-ayat Allah, kepanasan dia. Itu berarti kayak Abu Lahab tadi. Abu Lahab, Abu Jahal dibacakan Quran, kepanasan, emosi, marah. Fir'aun, Qarun dibacakan Quran, emosi, marah. Dibacakan ayat-ayat Allah, marah Fir'aun, marah Qarun, marah Haman. Mereka tidak suka mendengarkan ayat-ayat Allah. Tanda dirimu orang baik, engkau suka mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan. Senang mendengarnya, dapat nasihat dari ayat-ayat Allah. Surah Al-Anfal ayat yang ke-23.
Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan seandainya sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, niscaya dijadikan Allah mereka itu mendengar. Ketujuhlah mendengar. Kalau ada orang bernasihat, abah memberi nasihat, mama beri nasihat, dengar. Siapa aja yang memberikan nasihat yang baik, kita mau mendengarnya. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Kalau kita ketujuh, kita mau mendengar. Amu tidak ketujuh, kita tidak mau mendengar. Itu tidak petunjuk Allah. Orang yang dapat petunjuk Allah itu salah satu tandanya adalah suka mendengar. Dalam surah Az-Zumar lagi ada, surah 39 ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. 39:18. Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mereka mengambil fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti yang baik dari apa yang dia dengar. Tuh tanda orang dapat. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk Allah. Jadi tanda orang dapat petunjuk Allah itu mudah mendengarkan perkataan orang lain. Dan dia mengambil yang baik dari yang dia dengar. Ini Abi ngomong nih 10 hal. Menurut kalian satu aja yang baik. Ambil yang satu yang baik. Tinggalkan 9 yang buruk. Itu tandanya orang yang dapat petunjuk Allah. Suka mendengar dan dia bisa mengambil yang baik dari yang dia dengar. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tanda orang cerdas itu petunjuk mendengar. Mau jadi orang baik, mau jadi orang cerdas, syaratnya sering-sering mendengarkan perkataan yang hak. Satu aja kuncinya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Itu dalam surah Thaha, surah 20 ayat 13. Wa ana akhtartuka, dan kami telah memilih engkau. Wa ana akhtartuka, dan kami telah memilih engkau. Ceritanya waktu itu Musa dipilih sebagai nabi. Wa ana akhtartuka, dan kami telah memilihmu. Siapa yang memilihnya ini? Siapa yang memilihnya? Allah. Allah telah memilih Nabi Musa, telah memilih rasul-rasul yang lainnya. Wa ana akhtartuka, dan kami telah memilihmu. Maka kata selanjutnya, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Orang pilihan Allah itu adalah orang yang mau mendengarkan wahyu Allah, Al-Quran. Itu tandanya orang pilihan Allah. Maka semua kalian ini insya Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini kalau nggak mau dipilih oleh Allah, nanti dipilih oleh yang lainnya. Siapa orang itu tidak mau dipilih oleh Allah, nanti datang makhluk lain yang akan memilih diri dia. Dijadikannya hulu balangnya, dijadikannya anggotanya, dijadikannya pasukannya, dijadikan anak buahnya. Siapa itu? Jin, setan, iblis. Mau dipilih Allah atau mau dipilih oleh iblis? Kalau mau dipilih oleh Allah, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan kami telah memilihmu, maka dengarkanlah yang telah diwahyukan kepadamu. Al-Quran kalau kepada umat Nabi Musa kan Taurat, umat Nabi Isa Injil, kepada kita umat Nabi Rasulullah Al-Quran. Dengarkan Al-Quran, itu tanda engkau orang pilihan Allah. Masya Allah. Masa gak mau jadi pilihan Allah? Sebab itu pesan Nabi semua buat kalian-kalian yang sudah kelas 9, yang sebentar lagi lulus, walaupun kalian barangkali sudah tidak di TCA lagi, jangan lupakan Quran itu. Tetap kalian hafal, kalian baca, kalian pelajari. Kalau Abi boleh kalian lupakan, kalau TCA boleh kalian lupakan, tapi Quran jangan dilupakan. Dimanapun nanti kalian berada, pesan Nabi, jangan pernah lupakan Quran. Baca Quran terus menerus. Baca Quran.
Jangan tinggalkan Al-Quran. Walaupun kau sudah barangkali nanti masuk sekolah di mana, apalagi masuk sekolah umum misalnya, itu hati-hati kalian jangan sampai Qurannya hilang nanti. Sudah bagus-bagus dipilih oleh Allah, jangan tinggalkan Qurannya. Jaga, pelihara terus Al-Quran. Ya, itu tanda orang pilihan Allah itu fastami' lima yuha. Maka jadikan kita ini mudah mendengar. Kalau engkau mudah mendengar, engkau akan jadi orang yang dicintai, dirahmati oleh Allah. Engkau akan menjadi orang pilihan Allah. Syaratnya cuma satu, fastami' lima yuha. Dengarkan kalam Quran dibacakan. Yang namanya mendengar itu sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kita dengar, kita ikuti. Disuruh Allah, kita baca Quran. Kata Allah, salat kita. Zakat. Tutup aurat. Puasa. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Itu tandanya orang mendengar. Mudah nggak jadi orang baik? Coba ditanya, mau jadi orang baik mudah nggak? Mudah. Cukup pasang telinga aja baik-baik. Engkau akan jadi orang baik. Pasang telinga, dengarkan ayat-ayat Allah, dirimu akan jadi orang yang baik. Orang yang larut dalam emosional susah untuk mendengar. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu susah mendengar. Seperti Abraha, pasukan gajah susah untuk mendengar. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan emosionalnya, dia dimudahkan Allah untuk mendengar. Kalau engkau punya kebaikan, Allah jadikan dirimu dapat mendengar. Ayo mulai hari ini, terutama di Ramadan ini, biasakan telinga kita untuk mendengarkan yang hak dari Allah. Dengarkan pesan-pesan dari ayat-ayat Allah. Jangan lagi suka dengar gosip, jangan lagi suka dengar hasad-hasud, jangan lagi suka dengar fitnah. Mulai sekarang dirubah kebiasaan mendengar hal-hal yang tidak baik dengan kita maunya hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau kita buka medsos kan macam-macam data itu. Yang baik ada, yang buruk ada. Boleh nggak buka medsos? Boleh. Tapi lihat, dengar hal-hal yang baik. Dengar kajian-kajian. Kan bagus-bagus tuh. Di TikTok aja banyak kajian. Banyak ceramah, banyak berita-berita, banyak kata-kata yang baik. Semuanya bisa kita ambil. Nah, itu tandanya orang yang dapat petunjuk Allah itu suka mendengar. Anak yang baik, pastilah anak itu senang mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Murid yang baik, pastilah murid itu senang mendengarkan nasihat dari gurunya. Begitu semuanya. Anak yang baik, orang tua yang baik juga senang mendengarkan nasihat dari anaknya. Saling menasihati. Boleh nggak anak nasihati orang tua? Boleh. Kalau anak itu ngomong benar, kita dengar, kita terima. Sarah kan kadang-kadang sering nasihati Abi juga. Bisa nasihati Abinya Sarah. Kalau nasihati Abi, makasih kakak Sarah ya. Abi sudah diingatkan. Ingatkannya. Saling menasihati. Coba kalau sudah kita merasa jadi orang tua, mau nggak menasihati anaknya? Sudah, jangan nasihati ini. Abi ini sudah tua, banyak makan asam garam. Kau anak kayak kanakan. Nah itu kan sombong namanya. Nggak mau dengar. Kalau sudah orang merasa di atas, dia nggak mau dengar. Sudah kata suami sama istrinya, kau jangan ribut, dengarkan aja apa kata-kataku nih. Pokoknya ikuti aku aja. Nah kan jadi sombong, jadi keras kepala. Itu nggak boleh demikian. Harus saling mau untuk dinasehati. Jadi kalau misalnya anak-anak Abi mau memberikan masukan kepada Abi sangat terbuka sekali. Menurut Pian salah dia, tak masalah. Ada bapak. Abi bukan tipe orang yang tidak mau mendengarkan. Pokoknya ada itu Fir'aun ngarannya. Kalau kita tidak mau dengar nasihat orang lain, sombong itu namanya Fir'aun. Buat diri kita ini saling mau menasihati, wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Boleh anak nasihati orang tuanya kalau salah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, dia menasihati ayahnya. Abahnya dinasihati oleh Ibrahim anaknya. Saling menasihati. Ada kadang-kala orang tua nasihati anaknya, ada waktunya anak nasihati orang tua, tapi dengan cara yang tepat. Misalnya kalian punya orang tua, mungkin ada orang tuanya belum berjilbab, dengan cara yang hikmah. Barangkali masih ada abahnya yang berokok,
Mungkin. Kayak apa caranya memberikan nasihatnya supaya abahnya anti merokok? Nah, nasihat terbaiknya adalah gimana nasihat terbaik kalau kalian pulang ke rumah supaya orang tua kita bisa berubah lebih baik? Gimana nasihatnya? Nah, nasihatnya bukan dengan kata-kata, nasihatikan dengan perbuatan kalian. Bukan dengan kata-kata, nasihati dengan perbuatan. Nanti orang tua itu akan malu sendiri. Anakku sekarang baik benar ya. Malu aku sebagai orang tua. Anakku sudah ngapal Quran, akhlaknya baik. Sementara aku kok jilbab aja masih belum lagi. Malu nanti ibu tuh tiba-tiba dia pakai jilbab berubah. Kenapa? Malu sama anak. Itu nasihat terbaik. Yang tadi abahnya masih merokok, dilihatnya anaknya baik, lembut, santun, kerjaannya di rumah, ngapal Quran, sholat, nyuci piring, rajin nyapu-nyapu. Malu hati abahnya, aku berhenti ngerokok. Kenapa kata orang? Malu sama anakku. Begitu caranya. Kalian berikan nasihat yang baik kepada kedua orang tua itu dengan akhlak yang mulia, dengan sikap budi pekerti yang luhur, bukan dengan sekedar ucapan kata-kata, tapi langsung praktek, tunjukkan dengan perbuatan. Itu namanya emosional kontrol, kemampuan mengendalikan perasaan. Ayo jangan jadi wanita yang suka merasa-merasa. Hilangkan yang merasa cantik tadi, jangan lagi ada rasa cantik. Yang merasa pintar jangan ada. Yang merasa hebat jangan. Yang merasa paling kaya jangan. Yang merasa paling bungas dan sebagainya jangan ada. Kita semua sama. Semuanya yang menjadi terbaik ukurannya itu adalah muttaqin, ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Itu namanya emotional control. Ayo anak Nabi semua, mulai hari ini kalian buat kemampuan mengontrol emosinya, mengendalikan perasaannya semakin kuat. Jangan lagi mudah marah. Jangan lagi mudah tersinggung sama temannya. Jangan lagi mudah ngambek. Jangan lagi mudah meraju, stumat meraju. Kalau ada teman-teman yang seperti itu, stumat marah, stumat meraju, stumat ngambek, kasih pisang suruh masuk hutan. Kasih apa? Kasih pisang suruh masuk. Dah, paham maksudnya kan? Iya. Kalau ada orang seperti itu, kasih pisang suruh masuk. Jangan lagi kalian mudah merajuk, mudah marah, mudah ngambek, mudah benci, mudah macam-macam. Jangan lagi. Itu namanya semua adalah rasa. Kendalikan rasanya. Jadilah kalian wanita-wanita yang hebat, yang tangguh, yang kuat. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka minal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini ya Allah. Di Ramadan yang ke-6 ini tambahkan segala kebaikan kepada kami semua ya Allah. Tambahkan iman, tambahkan takwa ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu mengendalikan diri kami dari segala macam pengaruh yang tidak baik ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan zahir batin untuk kami mampu menghadapi segala macam bentuk ujian ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami orang yang senang mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Senang mendengarkan kebaikan ya Allah. Senang mendengarkan nasihat yang hak ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami qurrata ayun, telinga kami sami'na wa ata'na, mulut kami ahsanul qawlan, tangan kami ya Allah faqwa ilaihim. Jadikan kaki kami selalu berdiri di jalan yang tegak, di jalan yang lurus yang koridoi, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil mu'min wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya